Pemirsa, antusiasme warga kota Cirebon mengurus KTP elektronik terjadi di sebuah mal. Ironisnya, antusiasme ini justru memicu kerumunan karena warga mengabaikan prokes. Petugas dan panitia layanan administrasi kependudukan kota Cirebon bersitegang dengan warga yang antri untuk mengurus KTP elektronik di sebuah mal. Warga yang antusias tak mau tertib mengantri sehingga terjadi saling dorong. Akibatnya kerumunan tak terhindarkan. Tak hanya di luar, proses pengurusan KTP elektronik di dalam mal juga diwarnai ketidakdisiplinan warga. Hal ini menjadi ironi mengingat Indonesia masih harus mewaspadai ancaman COVID-19. Sebetulnya kalau seandainya ada pelayanan yang luar biasa antusias ya, Mas. Ini mungkin nanti kita evaluasi karena satu bayangan mungkin tumpang tindih juga ada warga kabupaten ke kita dipikirnya ini adalah. Pemirsa, mutasi COVID-19 masih belum selesai dunia. Kini kembali dihebohkan dengan munculnya varian baru COVID-19 yang disebut dengan Omikron. COVID Omikron disebut-sebut lebih cepat menular dan bisa menghindari antibodi. Belum tuntas ancaman COVID-19 varian Delta dan Delta Plus. Kini muncul ancaman baru COVID-19 varian Omikron. Varian Omikron dilaporkan merebak di Afrika Selatan, Kamis 25 November lalu. WHO memasukkan varian Omikron atau B11529 dalam daftar pemantauan ketat karena varian ini disebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan menghindari antibodi. Untuk itu, pemerintah mulai tanggal 29 November 2021 akan melarang masuk WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir ke 11 negara zona merah varian Omikron. Selain itu, WNA dari negara lain yang akan masuk ke Indonesia diperpanjang masa karantinanya dari semula 3 hari menjadi 7 hari. Sementara untuk WNI yang akan kembali pulang ke tanah air, harus menjalani karantina selama 14 hari dengan pengulangan PCR di hari pertama dan di hari ke-13 karantina. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Hingga kini sudah 13 negara yang melaporkan mendeteksi varian Omikron, antara lain Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Meski begitu, pemerintah memastikan hingga kini varian Omikron belum masuk ke Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali didapati varian baru COVID-19 yaitu Omikron. Maka Indonesia bergerak cepat mengambil langkah antisipasi penyebarannya. Di antaranya membatasi sejumlah warga negara asal benua Afrika masuk ke Indonesia termasuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Varian Omikron yang mengkhawatirkan ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Pihak Bandara Soekarno-Hatta mulai hari ini memperketat pengawasan terhadap seluruh penumpang luar negeri saat tiba di Bandara Suta. Ditjen Imigrasi menerbitkan surat tentang pembatasan sementara orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah beberapa negara tertentu untuk masuk wilayah Indonesia. Seperti warga yang memiliki riwayat perjalanan dari dan ke Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Selain memberikan batasan kedatangan, penangguhan visa kunjungan dan visa tinggal juga dilakukan. Apa saja aturan baru yang diterapkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait antisipasi varian Omikron ini? Kita bergabung dengan rekan Nata Arman di sana. Nata, apa saja aturan baru yang sudah diterapkan sebagai upaya antisipasi varian Omikron?
Ya, Lovi dan juga pemirsa, memang terkait dengan adanya temuan dari varian terbaru virus COVID-19 di Afrika Selatan, yakni varian Omicron. Kini pihak pemerintah sudah kembali memperketat lajur keluar masuk bagi turis asing yang ingin ke Indonesia dengan cara memperketat kembali. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu komandan Satuan Tugas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, yakni Letkol Agus Listiono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan Pak, untuk peraturan terbaru ini apa saja, Pak? Peraturan terbaru berdasarkan SE 23 2021 yang sudah ditandatangani kemarin tanggal 28 November 2021 menyatakan bahwa ada virus terbaru yaitu B11529 yang berasal dari negara Afrika. Maka dengan hal tersebut dari SE itu kami laksanakan SOP yang terbaru, yaitu tidak membuka penerbangan di 11 negara termasuk diantaranya Afrika Selatan dan Hong Kong. Dengan adanya SE tersebut, maka perubahan karantina yang berawal dari 3 hari 2 malam menjadi 7 hari 7 malam, 7 kali 24 jam, dan 14 hari atau 14 kali 24 jam bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia yang sempat transit di 11 negara tersebut. Baik, kemudian untuk dari Satgas COVID-19 sendiri di bandara ini kira-kira akan ada penambahan personil atau tidak, Pak, dari pihak Satgas COVID-19, terutama dari TNI Polri? Untuk sementara belum ada arahan lebih lanjut, namun kita sebenarnya menghadapi Natal dan Tahun Baru, maka untuk memfasilitasi Natal dan Tahun Baru itu kita bertugas dengan diperkirakan akan membludaknya penumpang, maka kita dari pihak kami dari BNPB maupun dari stakeholder yang ada di sini memperketat masuknya penumpang yang dari negara luar. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang diberikan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa varian terbaru ini dinilai lebih cepat menular dikarenakan untuk tingkatnya sendiri ini 500% lebih menular dibandingkan dengan varian Delta, sehingga diwajibkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketat seperti diwajibkan menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air mengalir demi mencegah dari penularan virus COVID-19 terutama dengan varian terbaru ini. Ya, kembali ke studio, Lovi. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lantas seganas apa varian Omicron ini dan apa langkah antisipasi yang seharusnya diambil? Sudah bergabung bersama kami ada Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Selamat siang Pak Diki. Siang, Lovi. Pak Diki, ini benarkah varian Omicron ini 500% bahkan lebih menular dari virus aslinya? Artinya jauh lebih ganas dari varian Delta atau bagaimana, Pak? Ya betul, ini sangat cepat ya dalam menginfeksi bahkan dibandingkan Delta. Sebagai gambaran begini, untuk mencapai dominasi 50% dari total sirkulasi virus yang ada di satu wilayah, dalam hal ini dikatakanlah di Afrika Selatan, itu dia untuk Delta perlu waktunya 3 bulan. Kalau untuk varian baru ini atau Omicron ini hanya perlu 3 minggu. Nah, ini saja yang menjadi dasar bahwa kenapa dia diprediksi 500% lebih cepat dalam menginfeksi dibandingkan virus liar di Wuhan akhir 2019 lalu. Dan juga hal yang harus diketahui bahwa dengan hanya melihat dari kecepatan dia menginfeksi ini saja, ini sudah lebih dari cukup untuk kita menguatkan mitigasi, karena jumlah beban di fasilitas kesehatan bisa lebih tinggi. Karena apa? Ketika misalnya katakanlah yang sakit itu kan kurang lebih 20% dari total yang terinfeksi. Nah, 20% dari 10.000 dengan 20% dari katakanlah 500.000, ya itu tentu jauh lebih banyak. Dan
fasilitas kesehatan yang terbatas ini akan lebih terbebani. Dan bicara itu juga, maka kemungkinan jumlah orang yang menjadi korban dalam hal ini fatalitas, meskipun ini tidak lebih parah, lebih mematikan, ya tetap akan lebih banyak jumlahnya. Baik, varian Omikron ini akan lebih cepat menular jika sebelumnya varian Delta kita sebutkan menular dalam jangka waktu 3 bulan, ini bisa 3 minggu lebih cepat menular. Nah, sejauh ini bagaimana kita mengetahui gejala dari varian Omikron ini? Nah, sejauh ini kalau bicara gejala ataupun dikatakan apakah ini lebih parah ataupun lebih fatal, ini masih terlalu dini untuk dikatakan atau disimpulkan. Karena kalau bicara gejala, umumnya kita akan harus melihat data 2 minggu lagi lah, 2 minggu ke depan. Bahkan untuk kematian kita harus tunggu sampai 4 minggu, karena itu namanya lagging indikator yang belakangan. Nah, sejauh ini sementara data yang ada dari Gauteng di Afrika Selatan bahwa ada peningkatan 3 kali lipat dari hunian rumah sakit. Nah, ini saja sudah menjadi hal yang sangat serius. Kemudian bagi yang dari sakit ini di rumah sakit itu kurang lebih mendekati 20%-nya itu masuk ICU. Dan kurang lebih mendekati 20%-nya juga yang membutuhkan ventilator. Nah, dari sini kita bisa melihat secara awal data yang awal bahwa dia tidaklah jauh berbeda dengan Delta sementara ini dari gejala klinis. Nah, oleh karena itu kehati-hatian dan kewaspadaan penting untuk ditingkatkan, antara lain ya vaksinasi. Karena dari data yang dari Afrika Selatan ini kita lihat bahwa orang yang mendapatkan vaksinasi lengkap jauh lebih ringan tampilan gejala klinisnya. Artinya vaksin sangat bermanfaat. Baik, tapi adakah laporan mengenai varian Omikron ini dapat menimbulkan tidak gejala ringan tapi gejala berat, Pak Diki? Ada, di Afrika ini kita melihat ada kasus terutama pada kelompok rawan ya. Dalam hal ini pertama tidak divaksinasi, kedua lansia. Ini masuk ICU. Yang masuk ICU itu umumnya seperti itu. Tidak divaksinasi dan sebagian besar lansia. Dan bahkan memerlukan ventilator. Artinya lagi, ini adalah bahwa sekali lagi kita nggak bisa menganggap bahwa menyimpulkan wah ini ringan atau ini. Jadi masih terlalu awal karena data yang ada saja masih tidak terlalu memperlihatkan perbedaan dengan apa yang ditunjukkan oleh varian Delta. Baik, maka harus antisipasi mengenai varian Omikron ini karena di Indonesia pun vaksinasi juga belum 100%. Nah, ini bagaimana antisipasi yang harus dilakukan sejak dini? Nah, yang harus dilakukan tentu pertama dari pintu masuk negara yang dari hal tes positivity rate sebelum dan pada saat kedatangan harus negatif, termasuk ini yang selalu dari awal saya sampaikan, jangan sampai ke masa karantina kurang dari 7 hari. Nah, 7 hari menjadi kewajiban sekarang. Bahkan kalau perlu lebih dari itu pada beberapa kasus sampai 14 hari. Kemudian di dalam negeri itu harus perkuat ya. Kita nggak bisa lagi abai dalam masalah 3T, surveillance genomic kita yang masih 0,2% dari total kasus, termasuk juga di 5M. Ya, masyarakat harus sabar, konsisten ya dalam hal menerapkan 5M, terutama masker jaga jarak ini karena masalahnya pandemi belum usai. Kemudian juga terakhir adalah masalah vaksinasi. Tentu vaksinasi menjadi salah satu kunci ya, karena capaian kita untuk mencapai 2 dosis itu sebetulnya sekarang kalau jangankan sebelum ada Omikron ini, pada saat Delta varian meledak di Eropa saat ini beberapa waktu lalu ini dimulai, ini kita sudah harus mengarah pada 85% dari total penduduk. Nah, dengan Omikron ini tampaknya kita harus 90%-an ya, harus kita capai di dalam cakupan vaksinasi 2 dosis. Bahkan segera kita lakukan nanti setidaknya kalau bisa akhir tahun ini sudah dimulai usia 6 sampai 11 tahun termasuk booster untuk yang lansia dan kelompok berisiko. Baik ya, pemerintah sudah menerapkan ada larangan masuk untuk WNA atau WNI yang memang dari negara zona merah. Tapi perlu vaksinasi yang terus digalakan di Indonesia. Terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.